Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insani Nurul Imani Dahlan dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2A Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan mereview sebuah buku dari seorang penulis hebat dan juga produktif. Kira-kira buku apa ya? Ya, buku yang akan saya review adalah Segalanya Satu dari Bapak Agus Mustafa. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas dari buku ini. Jadi, judul buku yang saya baca adalah Segalanya Satu, karya Bapak Agus Mustafa. Beliau adalah seorang penulis hebat dan juga produktif, yang dimana dalam 3 bulan sekali beliau dapat menghasilkan 1 buku atau lebih, dan beliau kurang lebih telah membuat 50 judul buku. Dan untuk buku Segalanya Satu ini merupakan serial ke-40 dari diskusi tasawuf modern. Dan buku ini diterbitkan oleh Padma Press atau salah satu penerbit buku Islami modern. Untuk daftar isi dari buku Segalanya Satu ini, buku ini terdiri dari 3 sub judul. Yang pertama yakni Fenomena Tunggal Alam Semesta dan terdiri dari 10 chapter. Yang kedua Fenomena Tunggal Diri Manusia yang terdiri dari 7 chapter. Dan yang terakhir Fenomena Tunggal Beragam Peristiwa yang terdiri dari 5 chapter. Untuk selanjutnya saya akan mereview bahan dari covernya ini. Nah, untuk cover buku Segalanya Satu ini sepertinya menggunakan soft cover atau bahan yang lembut dan juga mudah dilengkungkan seperti ini. Dan untuk identitas buku yang biasanya ada di lembaran baru oleh beliau disatukan dengan cover. Jadi kita mudah saja untuk melihat identitas dari buku ini sehingga bisa disepertikan. Jadi menyatu dengan covernya dan ini sangat unik sekali. Alasan mengapa saya memilih buku Segalanya Satu karya Bapak Agus Mustafa, yang pertama karena buku ini telah terkenal di kalangan masyarakat dan banyak diminati oleh orang-orang. Yang kedua, buku ini direkomendasikan oleh salah satu dosen mata kuliah Basic Life Skill, yakni Bapak Saiful Anwar MAG, dan minat baca saya tertuju pada buku ini. Yang ketiga, di dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami segala eksistensi yang penuh kontradiksi dan mengajak pembaca untuk mengeksplor dan memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Sang Maha Pencipta yang menata segala perbedaan, yang dimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan banyaknya keberagaman, dan di antara keberagaman itu terbentuklah suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nah, untuk selanjutnya kita beranjak kepada isi dari buku ini. Jadi di awal buku ini penulis mengajak kita untuk memiliki 2 sikap di dalam diri. Yang pertama yakni memiliki ilmu yang tinggi, yang kedua menjadi orang yang bersyukur. Karena semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin menakjubkan realitas tersebut bagi dirinya, dan semakin bersyukur seseorang maka semakin indah dan juga semakin membahagiakan realitas tersebut bagi dirinya. Nah, di dalam buku ini juga penulis memberikan banyaknya contoh. Salah satunya adalah seseorang yang memposisikan dirinya sebagai seorang ilmuwan materialistik, maka dia tidak dapat menghadirkan non-materialistik di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia telah memfokuskan dirinya untuk satu hal, sehingga dia tidak dapat memahami sesuatu yang ada di luar fokusnya. Sama seperti orang yang mengamati suatu benda hanya dari satu sisi saja, maka dia hanya bisa menyimpulkan kepada orang lain bahwa benda tersebut memiliki satu sisi belaka saja. Berbeda dengan orang yang mengamati benda tersebut dari semua permukaan dan juga semua sisi, maka dia bisa menyimpulkan kepada orang lain bahwa benda tersebut memiliki banyak sisi, bukan hanya satu sisi saja.
Dan tentu saja pemahaman antara si A berbeda dengan pemahaman si B. Dan orang yang paling sempurna di antara keduanya adalah orang yang melakukan pengamatan secara berkeliling, karena dia mampu memahami benda tersebut dari semua sisi, bukan hanya satu sisi saja. Nah, untuk subjudul yang pertama, yakni fenomena tunggal alam semesta, penulis mengajak kita untuk memahami bahwasannya realitas alam sekitar itu adalah sama bagi setiap orang. Dan mindset itu yang menjadi penyebab munculnya realitas subjektif yang berbeda-beda dari setiap orang. Di dunia ini kita ketahui bahwasannya ada berjuta-juta, ada bermiliar-miliaran, bahkan triliunan benda di alam semesta ini. Ada yang ekstrim, ada yang sedikit mirip, dan tak jarang ada yang mirip namun sebenarnya mereka memiliki perbedaan. Contohnya seperti air dan juga es. Secara fisik mereka tentu saja berbeda. Air itu cair dan es itu padat. Namun, jika kita lihat dari komponen dan juga komposisi kimianya, mereka tentu saja memiliki kesamaan, yakni sama-sama terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dibagi karbon dioksida. Jadi, wujud antara air dan es itu sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah komposisi dan juga jumlah partikel penyusunnya saja. Untuk subjudul yang kedua, yakni fenomena tunggal diri manusia, membahas mengenai berbagai ras, yang dimana ibaratkan kita melihat sebuah pohon. Ketika kita melihat sebuah pohon, maka kita akan melihat berbagai macam bentuk daun yang berbeda-beda, yang dimana daun tersebut berasal dari ranting, dan ranting menyembul dari dahan, dan dahan berasal dari batang, dan batang memiliki akar yang sama, dan kesemuanya itu sama-sama berasal dari satu biji yang sama. Sama seperti manusia, mungkin manusia memiliki ras dan juga suku bangsa yang menyebar di berbagai dunia, yang dimana makanan dan kondisi alam yang menjadi penyebab mereka berbeda-beda, baik itu warna kulitnya, bentuk matanya, rambutnya, genetikanya, dan sebagainya, yang dimana yang asalnya mereka itu berasal dari asal-usul yang sama atau ras induk yang sama, namun karena seleksi alam akhirnya mereka menjadi berbeda-beda. Untuk subjudul yang terakhir, yakni subjudul yang ketiga mengenai fenomena tunggal beragam peristiwa, yang dimana di dalam subjudul ini banyak sekali dibahas mengenai peristiwa-peristiwa, bahkan bermiliaran-miliaran peristiwa yang telah terjadi di alam semesta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di alam semesta ini tentu telah terjadi berbagai macam peristiwa, yang ibaratnya seperti sebuah pertanyaan, berapa banyakkah jumlah dedaunan yang menguning di seluruh penjuru di muka bumi ini? Tentu saja jawabannya banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan di mana saja daerahnya, di mana saja negaranya, di mana saja kota yang daun-daun di pepohonannya sudah menguning. Namun dengan pertanyaan ini kita bisa mengetahui bahwasannya dari puluhan ribu daun yang ada di dalam pohon, tentu saja ada beribu-ribu daun yang telah menguning, dan itu mengibaratkan seperti di alam semesta ini tentu saja telah banyak peristiwa yang terjadi meskipun kita tidak bisa menebaknya satu persatu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan buku ini selama saya membacanya. Yang pertama, untuk kelebihannya terlebih dahulu, buku ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga bisa lebih dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, di dalam buku ini mencantumkan banyaknya contoh, banyaknya ayat Al-Quran, dan gambar dengan kualitas yang jelas sehingga bisa lebih dipahami oleh para pembaca dan memperkuat argumen yang ingin dimaksud oleh Bapak Agus Mustafa. Lalu untuk kekurangan dari buku ini, mungkin ada beberapa pembahasan mengenai benda langit yang tentunya mencantumkan unsur-unsur kimia, sehingga bagi orang yang asing dengan kimia atau unsur-unsur kimia akan lebih kebingungan untuk membaca buku ini. Namun teman-teman jangan khawatir karena Bapak Agus Mustafa sendiri telah menjelaskan resume atau rangkuman dari buku ini di channel YouTube-nya yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, mungkin itulah review dari saya mengenai buku Segalanya Satu karya Bapak Agus Mustafa ini. Buku yang sangat menakjubkan, yang dimana membuat kita lebih memahami eksistensi yang penuh dengan kontradiksi di alam semesta ini, dan bisa membuat kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan ketika mereview buku ini. Dan bagi teman-teman yang masih kebingungan, boleh untuk mengunjungi channelnya Bapak Agus Mustafa, karena di sana beliau juga merangkum pembahasan yang ada di dalam buku ini. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum.